Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan memberikan informasi mengenai seputaran PIP atau Program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar nih ya. Dan by the way ini ngomong-ngomong nih teman-teman udah pada punya kartu digital KIP-nya belum nih? Kalau belum, nah di informasi kali ini Mas Eka akan memberikan informasinya mengenai Kartu Indonesia Pintar Digital atau KIP digitalnya teman-teman ya. Bagaimana cara memperolehnya? Nah di video kali ini Mas Eka akan memberikan informasinya. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mas Eka, yuk silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Dan teman-teman juga bisa join di Telegram Mas Eka serta di Instagram dan di TikToknya Mas Eka. Oke, langsung aja yuk masuk ke website PIP-nya. Nah, oke di sini ya di website PIP-nya. Nah, untuk mendapatkan kartu digital KIP-nya, teman-teman tinggal masuk di sini ya, cari penerima PIP, masukkan NISN, kemudian di sini ada tahun, bulan, dan tanggal ya. Kemudian nama ibu kandung dicari, nanti di situ akan ada kartu Indonesia Pintar digitalnya yang teman-teman bisa download sendiri dan bisa dicetak sendiri ya. Apa sih memuat apa sih kartu Indonesia Pintar Digital itu di dalamnya? Nah, di sini Mas Eka sudah akan memberikan informasi di sini sudah ada paparannya ya. Jadi, KIP digital ini ada di sini ada barcode-nya nih ya teman-teman, ada barcode-nya yang bisa di-scan, kemudian di sini ada identitas teman-teman ya, identitas teman-teman. Nah, di sini Mas Eka akan menjelaskan dari A sampai dengan G. Yang pertama, peserta didik yang ditetapkan pada SK penerima KIP merupakan peserta didik pemegang KIP berdasarkan hasil pengelolaan data calon penerima PIP di Dasmen yang bersumber dari data calon peserta didik pemegang KIP. Kemudian yang B, SK penerima KIP ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran ya. Kemudian yang C, peserta didik yang telah ditetapkan pada SK penerima KIP diberikan KIP dalam bentuk digital yang memuat. Jadi kalau teman-teman sudah menerima SK penerima KIP atau kan kemarin kan ada SK nominasi ya, itu sudah diaktifasi tuh, terus sudah ada pencairannya juga. Nah, kalau yang teman-teman sudah aktivasi buku, tapi masih terdaftar sebagai pemegang, KIP atau SK penerima KIP, maka nanti di kartu digital KIP-nya ini yang ada di sini akan muncul. Tapi kalau misalkan tidak muncul, berarti teman-teman sudah tidak masuk sebagai, penerima KIP lagi. Ya, jadi kalau teman-teman yang ingin download ini kalau memang sudah, dia menerima kartu KIP sudah masuk SK penerima KIP-nya, maka teman-teman dapat kartu Indonesia Pintar Digital ini. Nah, dalam bentuk digital yang memuat KIP dalam bentuk digital yang memuat yang pertama nomor KIP. Nah, di sini ada nomor KIP-nya nih teman-teman ya, nomor kartu Indonesia Pintar ya. Kemudian nama siswa, nama teman-teman di sini ya. Di sini contohnya Bayu Santosa ya. Kemudian NISN teman-teman ya, di sini ada NISN teman-teman 123456789 ya. Kemudian ada nicknya ini ya nick teman-teman ya 33 12 11 8 gitu ya. Kemudian dan tahun terbit, tahun terbitnya tahun tahun berapa, tahun berlakunya tahun 2021. Kemudian yang D, KIP, sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diakses oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan pada aplikasi Si Pintar menu KIP digital. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan, di sini tidak bisa mendownload ya, coba bisa, minta ke sekolah ya, minta ke sekolah tapi jangan minta satu-satu ya, kalau misalkan muridnya ada 800 yang dapat KIP, satu-satu 800 pusing. Jadi coba dikoordinir ya, misalkan, dikoordinir dulu misalkan ada berapa di jumlah dulu diinventariskan dulu nih, misal, oh yang dapat satu kelas ada 20, nah namanya siapa aja dikasihin ke wali kelas, nanti wali kelasnya akan yang memberikan ke, operator KIP-nya gitu. Jadi nanti tinggal di-print, kemudian dikasihin ke wali kelas. Kalau satu-satu harus datang ke TU-nya atau ke operator sekolahnya, wah tuh kebanyakan, nanti operator sekolahnya biasanya marah-marah tuh ya. Terus, yang E, KIP berlaku mulai dari ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. Jadi kalau misalkan tahun anggarannya 1 tahun, ya berarti habisnya 1 tahun, gitu. Jadi nggak bisa perpanjang terus sampai misalkan, "Oh, saya udah dapat 1 tahun, Pak," berarti nanti sampai kelas 6 dari kelas 1 sampai kelas 6 dapat terus, enggak. Jadi per tahun anggaran. Kalau misalkan masih lanjut 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 lanjut, tiap tahun ya dapat, gitu. Tapi kalau misalkan tidak lanjut, ya berarti tidak dapat ya. Kemudian yang F, status keberlakuan KIP dapat dilihat pada data detail dengan cara memindai QR code ya. Jadi sini nih, barcode lah gitu ya, ribet ngomongnya ya. Barcode dan pada KIP digital. Jadi teman-teman bisa scan sendiri nih di sini ya. Itu nanti akan terlihat statusnya apa gitu. Statusnya sebagai penerima, nominasi atau apa gitu. Terus sudah tidak
menerima lagi atau sudah, tidak dapat lagi, itu bisa dilihat dari kartu KIP ini ya. Nah, manfaat dari KIP digital nih yang tadi Mas Eka singgung ya, apa sih manfaatnya gitu? Pendistribusian KIP dalam bentuk digital lebih cepat atau real time dan akurat ya. Kemudian peserta didik, hasil pemadanan antara Dapodik dan DTKS yang sudah ditetapkan sebagai penerima KIP dapat langsung diterbitkan KIP digitalnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah dipadankan antara Dapodik dan DTKS, maka bisa diterbitkan, KIP digitalnya. Kemudian yang C, QR code-nya pada kartu dapat mempermudah proses verifikasi pada pelaksanaan program-program yang mensyaratkan KIP. Salah satunya PPDB, ya. Jadi, teman-teman nih, khususnya untuk di wilayah DKI Jakarta ya, kalau misalkan dia punya PIP, dia punya KJP, wah itu udah karpet merah tuh ya, salah satunya itu ya, bisa dimanfaatkan untuk PPDB itu. Jadi QR code-nya tinggal di-scan aja, tinggal diverifikasi, udah bisa langsung enak dah tuh ya. Terus yang D, bentuk digital dapat menghindari kerusakan, kehilangan, dan penyalahgunaan. Jadi mungkin teman-teman gini loh, aduh, kalau misalkan dicetak mah sama aja Mas Eka, nanti hilang-hilang juga. Oke, misalkan nggak mau dicetak, kan ini bentuknya nanti PDF nih, digital, baik PDF maupun JPEG ya, gambar lah gitu intinya. Nah, teman-teman di-save tuh, ya di-save, disimpan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tinggal tunjukin aja gitu kartunya, nggak perlu di-print-print juga. Tapi kalau mau di-print nggak apa-apa gitu, karena memang kebanyakan orang Indonesia itu suka sama yang di-print-print ya, padahal eranya udah era digital tapi masih di-print-print aja tuh ya. Kalau Mas Eka sih nyaranin nggak usah di-print ya, misalkan nanti ada PDF-nya, itu disimpan PDF-nya di dalam handphone, jadi kalau misalkan itu dibawa kemana mana Sama kayak kartu Indonesia Sehat KIS ya, atau BPJS tuh ya kan, itu bentuknya kan udah digital tuh ya, kalau KIS kan warnanya hijau di sininya itu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu di-print gitu kan, kalau teman-teman punya digitalnya udah dikasihin aja, cuma ditunjukin via handphone sudah bisa gitu. Tapi kalau memang maunya di-print ya silakan gitu. Itu manfaatnya teman-teman ya. Jadi ini adalah bagian-bagian dari KIP digitalnya dan manfaat dari KIP digitalnya sendiri ada 4 gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman mengenai KIP ya atau PIP ya. Baik teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan silakan langsung saja ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channel Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.